Hai kawan, menurut Anda sebenarnya kerasukan itu atau kesurupan itu apakah disebabkan oleh psikis atau klinis atau kena jin? Baik, bersama saya Master MC Zen, Master Mind, Feeling, and Energy. Oke. Menurut medis, ya bahasa medisnya kerasukan itu kesurupan adalah disosiatif. Ya, nah ada suatu paper hasil penelitian nih, riset hubungan antara kerasukan atau kesurupan itu dengan struktur otak. Ya, nah riset ini dilakukan pada tahun 2017. Nah, menurut paper ini mengatakan bahwa kerasukan kesurupan itu bisa disebabkan oleh meningkatnya di struktur otak kita depan atau lobus frontal. Ada peningkatan aktivitas yang disebabkan di lobus frontal kita, otak depan ini. Kemudian ada peningkatan aktivitas otak kita di lobus temporal di samping ini. Dan ada penurunan aktivitas di struktur otak kita di lobus parietal di sini nih. Nah, bila ada peningkatan aktivitas di lobus frontal kita, maka ini seseorang itu akan kehilangan motoriknya, emosi, dan kepribadiannya. Sehingga aktivitas yang meningkat ini, seseorang itu mengakibatkan kehilangan fungsi motorik, emosi, dan kepribadiannya. Nah, sedangkan bila ada peningkatan di struktur otaknya di temporal, lobus temporalnya, maka seseorang itu akan kehilangan proses dalam bahasa, memori, dan persepsi. Sehingga dia tidak bisa melakukan bahasa. Kadang-kadang bahasa yang dilakukan itu make up gitu kan ya. Nah, sedangkan kalau penurunan aktivitas di struktur otak di lobus parietal, maka seorang itu akan kehilangan kesadaran, ruang, dan waktu. Nah, ini berakibat orang tersebut kesurupan lah gitu. Nah, selanjutnya apa sih penyebab kesurupan itu? Nah, kalau segi klinis, bagi semua hipnoterapi mengatakan semua kesurupan itu disebabkan oleh klinis, ya psikis atau klinis. Ya, tapi bagi orang ruqyah nyatakan bahwa kesurupan itu diakibatkan oleh jin yang masuk ke tubuh kita. Mana yang benar? Nah, menurut klinis bahwa tadi ini disebabkan ada kerusakan di anatomi otak, kimia otak, dan listrik otak. Pertama disebabkan oleh stres berat. Stres berat itu membuat kerusakan adalah anatomi kimiawi maupun listrikan otak karena stres berat. Nah, kemudian kedua karena skizofrenia. Nah, skizofrenia ini dalam bahasa Jerman kuno, skizos itu berarti pecah, frenos itu berarti imajinasi. Seorang skizofrenia itu tidak bisa bedakan nyata dan tidak nyata. Dia tidak bisa bedakan ini hantu dan ada hantu atau enggak. Kadangnya ada hantu gitu kan ya. Nah, ini skizofrenia. Nah, bila disebabkan oleh kerusakan otak dan lain klinis itu, maka sebenarnya masalah klinis, betul enggak? Nah, tetapi ada yang mengatakan, yaitu mengatakan jin. Ya, semua kesurupan mengatakan jin, betul enggak? Karena ada energi. Emang kalau dalam Islam itu tubuh manusia bisa ditumbuhin energi. Kenapa energi? Karena jin itu energi begitu kuat sekali. Satu jin masuk, ada jin bisa juga energi dikibatkan oleh mantra ya. Mantra juga berupa energi. Nah, pikiran kita energi nih, pikiran kita berupa energi. Mantra doa itu juga berupa energi. Nah, saat masuk itu di tubuh kita, maka dia akan konslet gitu lah ya. Maka terjadi konslet aktivitas yang tinggi di tubuh manusia itu. Karena konslet, maka hilanglah kepribadian seorang itu, sehingga dia bisa punya suara yang besar, punya bahasa yang aneh-aneh. Karena disebabkan oleh masuknya tubuh manusia itu oleh energi lah gitu kan ya. Bisa energi jin, bisa oleh energi doa mantra itu merupakan juga doa. Jadi menurut saya ini ya, kalau hipnopranayama sebenarnya bisa bedakan manusia itu diakibatkan oleh psikis
atau klinis ataupun kena jin. Karena saat kita terapi seseorang itu menggunakan energi, karena kita juga selain sugesti dibikin bawah sadar, kata-kata gitu kan ya, juga menggunakan energi. Saya kasih energi, bila dia hanya psikis atau klinis, maka dia akan merasakan energi saya berikan ini hanya terasa panas, dingin, dan sensasi yang lain, gitu ya. Sensasi yang berbeda gitu, bisa panas, bisa dingin. Tapi kalau dia ada energi negatif, ini tubuh kita elemen listrik lah ya, kalau neuron kan listrik ada lebih kelebihan energi di tubuh kita kalau mantra ataupun makhluk atau jin gitu ya. Maka saya kasih energi ini, dia langsung tumbang, langsung dia terjadi ada berlawanan antara energi saya berikan sama berlawanan dengan ini. Itu pengalaman saya ya, pengalaman saya saat ngalamin menterapi orang yang seperti kesurupan gitu kan ya. Ini psikiater atau kena kebesaran jin di tubuh dia gitu kan ya. Jadi kasih energi, dia langsung tumbang. Karena bisa juga bukan masuk jin, tadi ada paparan energi negatif lah. Bisa juga kena paparan energi, bukan jin yang masuk, ada paparan energi negatif, atau paparan energi jin atau bukan, itu ada paparan energi yang melekat nempel di tubuhnya. Karena energi itu bisa menolak dan bisa menarik. Nah, energi yang negatif ini masuk tubuh dia gitu. Maka biasanya kita buang aja energi negatifnya gitu. Jadi bila seorang itu disebabkan oleh klinis, yang sudah dokter medis ya kan, di psikolog, psikiatri kan ya, psikiater untuk menangani hal ini apabila emang dia kena kerusakan di sel sarafnya, di anatomi otaknya, struktur otak bermasalah, maka dia harus klinis. Ya, jadi kalau tidak ada masalah menurut dokter klinis, tidak ada masalah di struktur otaknya, bisa cek di EEG, karena bisa juga di EEG dicek di psikiatri itu ya, psikiater bisa apakah masalah di otak. Kalau tidak ada masalah di otak, berarti ada masalah paparan energi, kelebihan energi yang masuk di tubuh seorang ini, sehingga kena paparan energi di tubuh kita, di otak kita ini, maka otak kita terjadi konslet ya. Jadi menurut saya bisa kena klinis, bisa kena paparan energi masuk tubuh. Paparan energi ini bisa kena energi yang negatif, makhluk ataupun bukan, energi aja nampak di kita kayak sawan tuh ya masuk, atau kena doa mantra dari orang yang berakibat pada konsepnya di otak kita ya. Jadi menurut saya bisa dikibatkan oleh klinis atau psikis, bisa juga karena paparan energi yang masuk di struktur di otak kita, sehingga otak kita di konslet. Nah, tapi juga bisa yang ketiga ini, bila tidak karena klinis dan tidak karena paparan energi yang negatif, maka ketiga ada nih, yaitu ya gaya-gaya aja atau mau menipu gitu ya. Dia ingin nipu, pura kerasukan, kesurupan. Nah, gitu. Jadi bisa kena tiga ya, bisa kena psikis, klinis, kedua kena bisa paparan energi yang negatif, yang ketiga kena ya gaya-gaya atau mau menipu saja. Gitu kan. Baik kawan, bila materi saya ini bermanfaat bagi kawan, silakan follow akun saya dan share ya. Oke, terima kasih. Salam sehat, super cerdas, luar biasa.